Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Sebelumnya perkenalin, aku Rara dan ini adalah video pertama di channel aku. Di video kali ini aku mau review beberapa perlengkapan bayi yang udah aku beli kemarin waktu belanja sama suami. Dan berhubung ini adalah kelahiran anak pertama aku, jadi aku excited banget buat sharing pengalaman, sharing belanja apa aja. Sekalian bagi-bagi tips buat ibu-ibu hamil juga yang pengen belanja perlengkapan bayi, tapi gimana caranya biar nggak mubazir dan bisa beli barang sesuai yang dibutuhin aja. Ya, daripada panjang, langsung aja kita lihat videonya. Jadi tuh buat perlengkapan bayi ini aku udah mulai belanja pas masuk usia kehamilan sekitar 7 bulan atau 7 bulan ke atas kemarin. Karena apa? Karena aku tuh mau belanja pas aku udah bener-bener yakin banget sama jenis kelamin bayinya. Maksudnya biar nanti aku beli tuh gak salah. Takutnya aku beli buat cewek, gak taunya cowok. Mau beli buat cowok, gak taunya cewek. Tapi kemarin pas terakhir aku udah yakin banget sama jenis kelaminnya, baru deh aku belanja. Dan untuk belanja kali ini aku tuh 99% belanjanya di baby shop. Karena di sini tuh susah buat belanja perlengkapan bayi selain di baby shop gitu. Dan ini ada tips sih dari aku. Tips pertama itu waktu belanja aku tuh udah nyiapin checklist apa aja yang harus aku beli, mulai dari nama barangnya, merek barangnya, sampai estimasi harganya pun itu udah aku bikin semua checklistnya di Excel. Nanti aku bakal sebutin juga. Pokoknya aku bakal nge-reviewnya ini berdasarkan checklist yang udah aku bikin di sini. Langsung aja untuk review yang pertama itu aku akan review untuk checklist yang baby outfitnya. Karena kemarin aku udah bawa checklist waktu ke baby shop, jadi aku nggak bingung sama sekali. Pas nyampe itu langsung tanya aja. Kemarin untuk yang pertama itu ada popok kain. Popok kainnya ini aku beli sebanyak 12 buah atau 1 lusin. Ini merek Baby Chio. Yang kedua itu aku ada gurita. Guritanya juga aku belinya 1 lusin ya, 12 buah. Selanjutnya di sini ada kaos dalam. Kaos dalam bayi, ini aku belinya yang newborn, tapi aku belinya cuma 6 buah aja karena di sini udaranya panas. Untuk selanjutnya setel-setelan bayi, aku kemarin belinya per 3. Jadi dia itu, ini kan merek Velvet Junior, yang tadi juga merek Velvet Junior. Rata-rata aku beli merek Velvet Junior sih karena ini sudah SNI semua. Yang pertama itu baju kutung sama celana yang kayak gini. Itu 3, yang kutungnya 3, yang baju pendek sama celana pendeknya juga 3. Ini baju pendeknya, ini celana pendeknya. Yang kayak gini juga ada 3. Selanjutnya untuk baju panjang celana panjang itu juga ada 3. Jadi semuanya aku beli 3 per 3. Ini baju panjangnya, ini celana panjangnya. Untuk selanjutnya itu aku ada jumpsuit. Jumpsuitnya aku beli yang merek Libby. Merek Libby. Nih yang kayak gini. Tapi ada juga yang slipsuit. Yang slipsuitnya itu yang panjang. Nih, kalau kita beli Libby, dia itu packagingnya kotakan gitu kemarin. Ini tuh udah aku cuci, makanya dia udah di luar kotak. Sebenarnya kemarin dia kotak-kotakan gitu. Selanjutnya lagi ada topi. Ini topi sama sarung tangan sama sarung kakinya. Aku tuh kalau sarung tangan sama sarung kakinya itu 1, topinya itu satu setnya 3. Jadi aku belinya 3 deh jadinya kemarin, sama kayak bajunya aja karena ini juga warnanya kebetulan sama kayak baju-bajunya. Di sini juga ada baby slabber. Ini juga udah SNI. Pokoknya aku beli itu kalau bisa SNI deh, soalnya supaya nyaman buat bayinya. Ini isinya 3 segini. Terus ada juga ini bedong instan. Bedong instannya merek Dialog.
Ini kan paling untuk imunisasi atau untuk pokoknya bawa babynya keluar gitu. Kita harus punya yang instan satu biar nggak repot. Tapi kita juga ada bedong yang biasa. Ini aku juga beli yang Velvet Junior. Kalau nggak salah isinya kemarin 3 ya. Satu bungkus itu 3 bedong. Terus ini aku beli 3 bungkus, berarti 9 bedong semuanya totalnya. Ini udah aku cuci dan udah aku setrika juga buat persiapan nantinya. Terus ada sepatu bayinya aku beli yang kecil-kecil gini. Ini tuh sebenarnya bentukannya sama semua, cuma beda warna, tapi karena gemes ngelihat satu bentuk ini jadi aku beli 3 bentuk. Persiapan aja. Sama kemarin ini juga sempat beli yang kayak gini, yang satu set gitu. Di sini tuh udah ada topinya, udah ada bandana sama sepatunya, jadi set 3 gitu untuk baby. Untuk review selanjutnya itu aku mau review untuk yang baby bathnya, jadi untuk perlengkapan mandi si bayi. Yang pertama aku tuh udah nyiapin baby butter. Baby butternya aku beli yang merek Care Baby. Bentuknya gini nih, kurang lebih gini. Pokoknya buat ditaruh di tempat bayinya mandi nanti. Untuk selanjutnya di sini aku juga ada handuk. Handuknya aku beli 2 handuk karena biar buat ganti-ganti. 2 handuk ini dua-duanya aku beli yang merek Little Palmer House. Dua-duanya harganya sama ya. Kalau 2 ini ada yang kayak gini. Dua supaya bisa ganti-ganti dan misalkan salah satu bisa dibawa buat pergi gitu. Selanjutnya lagi aku ada waslap. Waslapnya aku beli 2, tapi sebenarnya satu ini itu tuh isinya udah ada 2, yang bentuk tangan sama yang segi 4. Habis itu aku ada sapu tangannya bayi. Sapu tangannya itu aku kemarin beli merek apa nih? Sama Little Palmer House juga. Ini tuh satu kotak isinya 4 sapu tangan. Warnanya pink, ukurannya kecil gini. Tapi ini penting banget dan jangan sampai skip belinya karena ini kan buat ngelap-ngelap si bayinya sendiri. Selanjutnya aku ada perlaknya itu dari Sugar Baby kayak gini, tapi udah aku keluarin ya dari kotaknya. Nih kurang lebih kayak gini. Ini tuh penting misalkan buat bayinya habis mandi atau sebelum mandi kan mau kita bersih-bersihin dulu. Nanti itu ditaruh di perlak bayinya tuh biasanya kayak gini. Habis itu aku ada paket toiletries. Paket toiletries-nya di sini aku beli yang merek Pigeon. Kenapa aku milih Pigeon ini? Karena sebenarnya katanya sekarang kan bayi itu nggak boleh lagi pakai bedak tabur, jadi dikasihnya bedak padat. Nah, sedangkan Pigeon ini udah nyediain bedak padat buat bayinya. Makanya aku takut juga sih, katanya kan bahaya buat paru-parunya ya. Tapi di sini aku beli terpisah juga buat ininya apa nih, minyak telon. Minyak telonnya karena nggak include di sini. Untuk yang baby bath selanjutnya itu aku nyiapin nih. Ini buat mandinya. Ini kalau aku ngomonginnya bathtub bayi ya, soalnya kecil lucu, tapi dia tuh bathtub sebetulnya. Ini tuh bisa dibuka. Ini kan bentuknya kayak gini, tapi sebenarnya itu bisa dibuka. Kayak gini. Jadi itu tuh bisa kayak gini. Pokoknya bisa jadi kayak ini. Ininya juga bisa ditekan. Bisa ditekan. Sekarang dia udah dalam, bisa segini. Ininya bisa juga dibuka buat ngeluarin airnya. Jadi nanti kalau misalkan ngeluarin air bisa langsung dari sini gitu. Ini ada kayak mainan bayinya juga. Dan nanti kalau mau disimpan bisa dilipat lagi gitu sih. Jadi maksudnya nggak makan tempat banget sih. Untuk review selanjutnya itu aku bakal review untuk baby sleep. Jadi untuk perlengkapan tidur bayinya itu apa aja? Yang pertama aku tuh nyiapin alas ompolnya bayi.
alas ompol tuh yang kayak gini. Maksudnya nanti misalkan dia kan kalau bayi baru lahir kan nggak aku kasih, maksudnya kalau tidur kan nggak aku kasih pampers ya, jadi dia pakai alas ompol aja, jadi nanti yang dicuci alas ompolnya gitu. Selanjutnya itu aku ada selimut bayi. Selimut bayinya aku beli yang kayak gini nih, yang animal ini kalau nggak salah merek Dialog ya kemarin ya, Dialog baby gitu, bahannya halus banget. Untuk selanjutnya itu ada set bantal matrasnya. Set bantal matras yang pertama tuh aku beli yang kayak gini. Yang kayak ini udah ada bantal peyang, perlak buat tidur, sama ini ada matrasnya. Ini nggak ada gambarnya ya. Kurang lebih pokoknya ini tuh yang buat di atas tempat tidur. Ini ada bantal peyangnya juga sama gulingnya. Ini sepasang gitu. Yang segede gini, ini tuh buat bayinya tidur atau misalkan kita dalam perjalanan, atau misalkan kita mau taruh di tengah, maksudnya di ruang tengah, nggak di kamar gitu kan, dia bisa tiduran pakai kayak ginian. Nah tapi ini tuh kemarin pas aku beli bantalnya tuh belum ada bantal peyang, makanya aku beli yang ini, maksudnya karena warnanya juga hampir sama kan dan lucu banget. Ini juga udah sama kelambunya, set kelambunya, jadi maksudnya langsung sama kelambu, dan ini tuh bisa dipakai jadi kursi. Nanti suatu hari kalau adiknya nggak mau lagi tiduran di sini, ini tuh bisa dijadiin kursi, dilipat dua gitu, jadi kursi bayi gitu. Next kita lanjut lagi. Untuk selanjutnya aku bakal review untuk baby nursingnya. Untuk baby nursingnya bayi itu yang pertama aku siapin tuh breast pump. Aku belinya yang elektrik aja. Aku beli breast pump elektriknya yang merek Spectra. Kemarin ini Spectra tuh kalau nggak salah dia udah 2, jadi udah kiri kanan. Kenapa di Spectra? Karena banyak banget yang ngerekomendasiin. Selanjutnya aku di sini aku beli sterilizer juga. Sterilizer di sini ini tuh fungsinya buat sterilin alat-alat bayi. Alat-alat bayinya tuh kayak dot dan segala macem yang pokoknya yang bakal dipakai sama bayinya. Aku bakal sterilin dulu di sini. Aku beli yang merek Little Giant. Nih, Little Giant yang kayak gini. Ini isinya kurang lebih kayak gini ya. Gini. Selanjutnya aku ada botol kaca untuk ASI. Nah, kenapa aku ada botol kaca? Karena aku juga kan bakal sering pergi keluar, anaknya kan ditinggal di rumah, jadi maksudnya harus ada asip di kulkasnya. Jadi maksudnya biar nggak bingung orang rumah kalau aku nggak ada di rumah, jadi kan aku udah siapin dalam botol-botol. Nanti semoga asinya lancar, semoga botol-botolnya penuh terus. Selanjutnya lagi aku ada ini breast milk storage yang plastikan, yang kayak gini bentuknya. Selanjutnya lagi ini ada dot baby bottle. Aku beli yang Komotomo ya. Ini tuh emang kotaknya kotaknya nih isinya 2, tapi aku beli 1 dulu karena aku nggak tahu bayi itu cocok atau nggak pakai ini, karena katanya kan bayi itu cocok-cocokan. Jadi makanya aku coba ini dulu, kalau misalkan nanti cocok aku beli lagi. Misalkan nggak cocok ya kita cari yang cocoknya. Kalau ada botolnya berarti ada cup feedernya juga. Nih, cup feeder ini tuh misalkan untuk dia baru-baru masih kecil, misalkan dia masih belum bisa nerima dotnya, jadi dia bisa disusuin pakai cup feeder aja dulu. Terus ini aku ada sikat botolnya, sikat botol dotnya. Ini aku dari Dr. Brown. Katanya ini paling bagus, nggak ngerusak botol dotnya, apalagi kalau botolnya botol kaca ya. Selanjutnya juga aku ada ini apron. Misalkan kita mau menyusui di tengah keramaian kan malu ya, jadi kita pakai apron. Atau misalkan lagi ada tamu ke rumah atau kita lagi kemana gitu, pokoknya ini bisa dibawa-bawa sekaligus jadi penutup bayinya juga, pelindungnya juga waktu menyusui gitu. Selanjutnya lagi aku ada ini termos.
Termosnya ini merek GIG Baby, dan ini yang bisa tahan panas lebih dari 12 jam. Selanjutnya lagi aku ada nih bantal menyusui, dan menurut aku mungkin ini bisa bikin bayinya lebih nyaman karena posisinya lebih enakan daripada yang kayak bantal leher itu. Makanya aku beli yang kayak gini aja. Untuk selanjutnya ini yang baby nursing yang terakhir. Ini adalah tas ASI. Tas ASInya aku pilih yang ini, gebek ya namanya kalau nggak salah. Oh iya, di tas gebek ini kemarin selain kita dapat tasnya, kita itu udah free ini loh, ice-nya gitu. Ini tuh ice gel pack yang biasa ditaruh di ini kan, kayak gini kan. Kayak gini, ini nanti udah free. Ini udah free, nanti ditaruh di kulkas gitu. Jadi langsung dimasukin aja ke sini buat asinya tetap steril dan dingin. Next review, aku bakal review untuk baby hangout. Yang pertama, aku tuh udah nyiapin di sini tuh ada gendongan kain biasa. Tapi bukan kain yang batik gitu, maksudnya kain langsung. Ini kemarin mereknya apa ya? Obitobi, mereknya Obitobi. Ini juga udah SNI. Pokoknya udah bagus ya. Selanjutnya aku juga beli gendongan lagi, tapi gendongan kali ini itu tuh yang langsung sekaligus selimut gitu loh, kayak gini. Mereknya Dialog juga ya, Dialog Baby. Selanjutnya aku ada tas, jadi itu ukurannya sedang, mereknya Dialog juga. Kayak gini, aku pilih yang warna coklat. Ini pokoknya aku rekomendasiin deh merek-merek Dialog ini karena menurut aku lucu-lucu. Dia ada kayak animal gitu karakternya. Yang selanjutnya aku ada ini stroller. Aku beli strollernya yang jenis Avio RS ini, merek Baby L. Baby L ini bisa dipakai mulai dia dari newborn sampai dia udah bisa duduk. Dia udah sekitar berapa ya, 2 tahun 3 tahun dia masih bisa pakai. Ini bagus dan recommended banget. Waktu aku beli Baby L juga, ini tuh udah sama bagnya gitu, jadi dikasih tas dukung, tas sandang dukung gitu kayak gini. Jadi misalkan itu bisa dilipat nanti dimasukin ke sini, dan itu nggak makan tempat sama sekali. Ditaruh di mobil pun ngepas gitu, maksudnya cukup nggak menuhin mobil, terus bisa dibawa kalau misalkan bapaknya mau bawa. Oke, untuk baby review selanjutnya, aku tuh udah ada untuk othersnya. Apa aja yang aku beli di others itu, ini kan aku bingung mau masukinnya kemana, makanya aku masukin ke others. Kayak gini, ini tuh sisir bayi. Sisirnya itu ada yang bentuk sikatnya gini, ada yang sisiran gitu. Ini udah SNI juga dari Disney, Winnie the Pooh, lucu banget sih. Selanjutnya itu ada hair washing brush, itu dari Baby Safe gitu. Jadi ini tuh untuk misalkan dia mandi itu disampoin, suka digitu-gituin yang kayak gini fotonya. Selanjutnya ini juga dari Baby Safe. Aku tuh ada sikat gigi yang punya baby ini tuh udah sekalian sikat lidah. Ini ada tutupnya. Selanjutnya aku ada juga ini untuk nasal aspirator tuh misalkan bayinya pilek, itu kan kita bisa sedot ingusnya pakai ini gitu, digituin. Ini yang merek Dodo ya, Dodo. Selanjutnya itu ada baby nail clipper set. Jadi ini tuh udah satu set gitu, ada gunting kecilnya sama gunting kukunya. Jadi kan kalau gunting kecil tuh suka ada yang bayi tuh di ujung-ujung kukunya gitu, suka susah dipotong, nanti kita potongin. Biasanya pas baby lagi tidur kan. Ini yang merek Reliable. Lagi di others itu ada cotton bud yang mereknya Baby Safe juga. Cotton bud baby itu yang kecil-kecil kepalanya, nggak sama kayak cotton bud kita. Selanjutnya ada kain kasa. Di sini aku pilih kasa yang non alkohol. Kenapa? Karena aku udah banyak baca juga gitu dari ilmu kedokteran juga, katanya
akan lebih baik kalau dipakein kasah yang kering aja, jangan yang basah katanya atau yang ada alkoholnya, karena pusar bayi itu secara alamiah bisa kering sendiri gitu. Dan di sini aku ada juga termometer yang mereknya Little Giant. Kenapa kita butuh termometer? Karena suhu tubuh bayi itu harus terus dipantau. Selanjutnya lagi aku ada ini penutup mata bayi, ini mereknya Posy. Katanya ini yang direkomendasiin sama rumah sakit katanya, Posy Company. Nah, ini penutup mata, misalkan bayinya berjemur gitu kan, nggak mungkin kita biarin dia kena matahari, jadi kita harus kasih dia penutup mata. Selanjutnya lagi di sini aku ada untuk cucinya, ini ada deterjen babynya merek Pigeon, sama di sini ada liquid cleansernya untuk cuci dotnya. Oke, next untuk the last review itu aku bakal nge-review untuk mama checklist. Di situ aku nyiapin ini tuh pembalut nifas. Pembalut nifas tuh penting banget karena kita habis ngelahirin tuh katanya nggak mungkin pakai pembalut biasa kayak kita yang pendek-pendek gitu, makanya kita harus nyiapin pembalut nifas. Selanjutnya aku nyiapin di sini ada breast pad. Sini breast pad untuk ya setiap ibu menyusui pasti mengerti kita butuh breast pad yang kayak gini. Selanjutnya ini ada nursing bra-nya itu merek Sorex. Di sini. Karena bra kita waktu menyusui itu beda sama bra yang biasa kita pakai sehari-hari. Bukan kayak sport bra biasa. Jadi emang ada bra khusus yang emang bisa naruh breast pad DLL gitu. Selanjutnya juga di sini aku ada gurita ibu. Kalau di sini tulisnya gurita ibu. Aku sih lebih senang menyebutnya korset kali ya. Di sini yang mereknya Healthy, katanya membantu mengembalikan bentuk tubuh seperti semula. Amin. Dengan 4 perekat yang kuat, elastis, tidak mudah lepas dan mengikuti gerak perut. Nah, ini yang merek Healthy. Aku belinya 2 dulu. Nanti misalkan kurang aku beli lagi. Ini buat salin-salinan gitu 2-nya. Udah, paling itu aja sih kalau buat ibu. Terakhir aku mau ngasih tahu kalau kemarin tuh kan aku bingung mau naruh pakaian bayi aku di mana, karena nggak mungkin di lemari aku, juga nggak mungkin di lemari suami. Jadi kemarin aku tuh beli kayak gini, ini ada lemari kabinet gitu yang 4 sorok. Ini tuh yang mereknya Rovega. Kenapa aku beli yang mereknya Rovega? Karena dia lebih kuat dan emang aku sebelumnya pernah beli produk Rovega dan emang awet, makanya aku beli juga. Ini aku belinya di baby shop yang sama saat aku beli barang-barang bayinya. Nih, lucu banget kan. Terus aku ada ini juga, ini aku belinya online. Ini tuh buat aku naro sih perlengkapan bayinya kayak tadi gunting kuku segala macem. Ini tuh kan butuh gitu. Tukannya gini. And last but not last, di sini aku mau ngasih tips juga buat ibu-ibu baru yang baru hamil, maksudnya kalau udah kepengen banget beli atau udah pengen banget nyicil, nggak apa-apa sih sebenarnya, itu haknya. Tapi saran dari aku mending nanti aja belinya pas udah tahu fix banget jenis kelaminnya apa, biar belinya nggak mubazir. Dan aku juga mau ngasih tips dari awal kehamilan itu kalau bisa kita udah nabungnya dilebihin, karena aku sama suami juga kemarin gitu, waktu pas udah tahu hamil kita nabungnya per bulan itu langsung lebih. Jadi pas udah masuk bulan ke-7 mau ke-8 itu intinya pas kita mau beli itu kita nggak bingung ngambil uangnya dari mana karena emang udah ada tabungan. Mungkin sekian aja video dari aku, semoga bermanfaat buat ibu-ibu semuanya yang emang lagi cari perlengkapan bayi, yang emang lagi butuh banget buat sharing tentang perlengkapan bayi atau mau pilah-pilah dulu yang mana yang bagus buat bayinya. Semoga bermanfaat. Dan di sini aku mau disclaimer aja, produk bayi itu mau merek apa aja semuanya bagus kok, tapi kalau bisa kita beli yang udah SNI-nya supaya nyaman di kulit bayi dan emang udah bagus maksudnya buat bayinya. Mungkin sekian aja video dari aku. Jangan lupa like videonya, di subscribe juga, komen dan share ke yang membutuhkan. Dadah.